Oke, oke teman-teman. Selanjutnya mungkin sebelum kita memulai untuk agenda sharing session kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini saking saking ininya, saking nggak konsennya ya. Oke oke. Sorry. Kalau mulai itu bukan hamdalah ya, basmalah. Nah kan, oke. Berarti yang ketawa masih konsen ya. Oke, kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan coba menyapa. Mungkin ke Mas Fajar dulu ya. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih? Eh, Kondisi sinyal tuh aman nggak? Soalnya Palembang lagi hujan nih. Alhamdulillah sih kalau sekarang. Emang di tempatmu nggak hujan? Ya, makanya lagi hujan. Lagi, Oh, ya, lagi hujan. Ini ya. sama, hujan juga sih. Cuman memang apa namanya kalau kita kemarin itu kan pernah online itu di tempat aku itu aman-aman aja. Kemungkinan sih karena memang di wilayah tempat aku sekarang gitu ya. Hmm. Itu em, kayaknya rebut-rebutan sinyal. Jadi HP itu rada device-nya rada panas. Jadi mudah ngedown. Semoga aja insya Allah em, lancar sih. Amin, amin. Oke. Oke. Untuk saat ini masih aman ya? Ya Mas Fajar? Insya Allah aman. Masih aman. Oke. Insya Allah. Oke, mungkin aku menyapa satu pemateri lagi ya, sebelum nanti menyampaikan materinya. Oke, Mas Bram. Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Mas Bram? Alhamdulillah ini bonyok. Monyok kenapa tuh? Kenapa tuh? Banyak Pak. Eh mungkin karena apa habis kuliah langsung gym kali ya. Jadi rada bonyok. Ya, semoga dipermudah ya Mas Bram untuk malam hari ini. Ya, siap Oke. siap siap siap. Tapi udah standby, udah siap untuk menyampaikan materinya mantap pada malam hari ini? Insya Allah, insya Allah. Walaupun tadinya mau pakai slide ya, cuma mikir kayaknya terlalu mepet. Ya udah kita ini aja Ya, freestyle aja. sharing aja Mas ya. Terus Mungkin next time kita bakal buat khusus gitu ya, kalau seandainya mungkin kan ya. Oke oke, Oke, monggo monggo. oke, baiklah. Masanya Kenapa, kenapa? langsung mulai nih Kak. Ah? Langsung mulai nih. Oke, bentar aku silakan dulu, aku Apa persilakan nggak dulu. kenalin aku dulu sama Mas Afik? Ya siapa gitu. Antum belum kenal ya? Oh iya iya iya. Aku kan kemarin baru kita taunya di grup doang. Tiba-tiba Oh, nggak oke ada oke oke. Oke. messaging. Mungkin Mas Brams boleh perkenalan dulu ya, soalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin kemarin nggak ikut gitu ya, terutama yang Oke oke. sakit ya, yang sakit. Bisa. Oke. eh Apa namanya kalau apa ya kalau kita memplesetkan sebuah peribahasa ya tak kenal maka ta'aruf ya bukan tak kenal maka tak sayang gitu karena kenal istri tetangga bukan berarti sayang istri tetangga gitu ya. Oke, jadi nama saya Fikra Masta gitu ya. Dan saya tinggal di Bogor ya. BTW kalau ada teman-teman yang di Bogor mungkin kalau butuh apa-apa bisa datang. Butuh apa-apa tuh maksudnya butuh referensi kayak misalkan buku-buku tuh ada berapa ada lah di rumah gitu. eh Suka nonton apa berita politik, suka nonton bola, suka nonton F1 gitu kan. Dan suka bikin podcast, suka bikin postingan-postingan seputar itu gitu ya. Jadi apa namanya kurang lebih begitu. Kalau yang mau lebih tahu lebih lanjut silakan follow @brams.log itu apa namanya media yang Ana bikin khusus ngomongin soal politik dan bola di situ. Ada juga di Twitter saya Afik Brams, kemudian di TikTok juga @bramsluk1 gitu. Untuk apa namanya lebih tahu gitu ya. Dan kalau nggak salah bentar lagi mau bikin channel WA ya, nggak tahu dalam waktu berapa lama tapi bentar lagi kayaknya bikin channel WA. Oke, gitu ya Kak Bajar. Oke, nanti boleh di follow juga Kak Bajar. Prakabai Kak Bajar Gimana? IG-nya. IG Prakabai ya, IG. Gimana? Oh iya. Kamu follow Oke. aku nggak sih? Oke, itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau sama Mas Fajar mungkin sering ya, udah sering sebelumnya ya, udah sering ikut. Atau mau perkenalan lagi Mas Fajar? Mas Bram mungkin. Ya Allah, para selingkuh. Oke, oke. Nah, itu lah nge-lag tuh dia tuh. Oke, untuk memulai materi pada malam hari ini mungkin ke Mas Bram aja deh terlebih dahulu. Iya, Boleh? tadi kesepakatan di awalnya saya dulu. Jadi, Ya, boleh. Gimana? jadi saya dulu gitu. Jadi Mas Bram, Gimana silakan. gimana? Ya, silakan Mas Bram Iya. dulu ya kita untuk mengawali Hmm. materinya, menyampaikan materinya.
Oke, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke, teman-teman semua, eh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan pada malam hari ini. Dan semoga sehat semua ya, karena zaman sekarang kesehatan mahal ya gitu. Zaman sekarang kesehatan mahal, cuaca mulai aneh gitu ya. eh dan bisa dibilang sehat itu nggak cuma faktor sehat fisik aja ya gitu, tapi juga sehat mental gitu. Sesuatu yang sebenarnya eh, kalau Ana pribadi memandangnya mungkin baru jadi topik hangat tuh berapa tahun ke belakang gitu. Ya, walaupun sebenarnya topik-topik soal psikologi itu udah topik yang udah lama banget gitu ya. Dari abad pertengahan buat kesehatan mental itu baru jadi fokus, eh, jadi apa ya? Jadi isu yang laku dijual tuh berapa tahun terakhir ya. Tapi kita akan bahas salah satunya gitu ya, yakni soal brain rot gitu ya, atau pembusukan ya, pembusukan otak gitu ya. Teman-teman, mungkin untuk mengawali, mungkin kita akan memulai dari sebuah analogi simpel sebenarnya, yang ini bisa apa ya, mem- membuktikan bahwa sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu ya. Nah, teman-teman tahu kaktus? Nah, mungkin apa, eh, walaupun teman-teman di sini belum pernah ke gurun gitu ya, tapi setidaknya pernah lah dalam seumur hidupnya sekali pernah melihat kaktus gitu ya, entah kaktus yang ditanam tetangganya atau kaktus liar. Kalau kaktus liar kayaknya nggak ada ya kalau di Indonesia ya, karena Indonesia iklimnya tropis gitu ya, bukan gurun. Nah, tapi intinya kaktus lah gitu. Nah, kaktus itu kan punya sebuah fitur ya. Kita sebutnya fitur lah, sebuah kelebihan di mana dia itu bisa hidup di apa di lingkungan yang kering, minim air gitu. Kenapa? Karena dia punya mekanisme untuk mencadangkan airnya gitu, sehingga dia bisa hidup dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa air lah. Makanya kenapa si siapa kaktus itu hidupnya di gurun gitu ya. Tetapi ada sebuah fakta menarik dan juga pasti teman-teman tahu gitu ya, bahwa kalau kaktus itu apa ya, disiram gitu ya terlalu sering, maka kaktus itu bisa membusuk gitu ya. Membusuk yang akhirnya kemudian yang kaktusnya tadinya bisa hidup lama ternyata apa namanya justru malah hidupnya sebentar. Karena apa? Karena kebanyakan air gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang apa ya, yang kemudian bisa menggambarkan bahwa tadi ya benar, kalau ada yang mendefinisikan brain rot itu sebagai dampak dari penggunaan sosmed berlebih itu sebetulnya betul. Sebenarnya bukan penggunaan sosmed berlebih, lebih tepatnya adalah dampak dari eh, apa namanya, informasi atau maklumat yang masuk secara berlebihan gitu ya. Karena teman-teman harus kita akui bahwa, dan saya yakin teman-teman juga setuju gitu, bahwa hari ini tuh informasi tuh udah kayak tsunami, bukan banjir ya, tsunami gitu. Ya saking banyaknya gitu. Maksudnya saking banyaknya kita tuh sampai apa, informasi tuh bisa dibilang tsunami lah gitu, terlalu banyak gitu, menghantam gitu. Ya, dan bisa dibilang karena informasi itu tsunami gitu ya, eh, paparannya artinya dia tuh banyak banget gitu, dan kemudian paparan informasi yang terlalu banyak ini kan tentu kan ngaruh ke kita kan gitu, sangat ngaruh ke kita. Dan saya yakin teman-teman juga ngalamin tuh dalam beberapa waktu hidupnya tuh mungkin ada ngalami semacam pengaruh-pengaruh dari kebanyakan informasi ini gitu. Ya, secara simpel misalnya gini, kalau teman-teman secara matematis ya, kalau teman-teman dihadapkan sama dua, mau nasi goreng atau bakso gitu ya, maka teman-teman tuh akan apa ya, akan punya pilihan yang lebih simpel karena pilihannya cuma dua, ya enggak?
mau nasi goreng atau bakso gitu, misalnya gitu. Nah, tetapi pilihan itu akan semakin sulit ketika variabelnya tambah banyak. Gak tau ya ternyata ada pilihan lain, misalnya apa? Apa tuh yang makanan Korea tuh? Hmm, apa sih namanya? Yang kayak model apa? Kayak model stick beras gitu, apa namanya? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Ah, lupa saya namanya. Itu sangat ada saya. Ya, pokoknya itu atau enggak misalnya pilihan lainnya burger atau pilihan lainnya apa? Ayam goreng atau pilihan lainnya apa gitu. Nah, semakin banyak variabel, semakin banyak apa? Semakin banyak pilihan yang tadinya kita menganggap bahwa semakin banyak pilihan itu semakin bagus, ternyata enggak juga. Justru itu malah akan membuat kebingungan. Anda lupa nama istilahnya apa? Mungkin bisa teman-teman cari atau mungkin bisa dilengkapi sama nanti sama Mas Fajar. Tapi ada sebuah apa ya paradoks di mana ketika pilihan itu semakin banyak, itu bukan justru memudahkan kita, tapi justru malah membuat kita semakin bingung gitu ya. Nah, itulah salah satu apa ya gambaran sederhana dari gimana informasi yang tsunami itu mempengaruhi kita gitu, mempengaruhi kita sehingga pilihan-pilihan yang banyak tadi bukan mempermudah kita, tapi justru malah menyulitkan gitu ya. Dan kalau bicara dampak teman-teman, tentu dampaknya banyak ya. Tentu saja yang salah satu jadi perhatian banyak pihak itu adalah anxiety gitu kan, kecemasan gitu ya. Nah, jadi ketika kita itu apa terlalu banyak menelan informasi, apalagi informasi itu kayak seolah-olah memframing gitu ya. Lalu apa kita itu akan mengalami yang namanya kecemasan di mana kita merasa bahwa hidup ini tuh kayak apa, kita tuh kayak kurang sempurna apa-apa gitu. Ya. Kenapa? Karena hari ini tsunami informasi yang kita terima itu kayak apa ya? Seolah-olah mau bilang kalau lu tuh apa namanya doesn't perfect lah gitu. Wah, lu tuh bukan yang sempurna, lu tuh bukan yang apa gitu. Kalau mau yang sempurna tuh kayak gitu, gitu. Nah, makanya kan pasti teman-teman pernah mendengar tuh ada satu statement yang disebut sebagai standar TikTok gitu ya. Entah kenapa nah tuh kalau ngelihat orang bikin standar TikTok tuh suka geleng-geleng kepala ya Allah gitu ya. Ada ya kayak begini gitu kan. Kayak gitu. Ya, atau misalnya kayak eh mungkin teman-teman pernah nemu adalah eh quotes ya, quotes sejumlah quotes yang bisa dibilang tuh dia tuh ini out of context gitu. Jadi quotes yang sifatnya umum aja gitu. Nah, tapi karena quotes itu tidak dipahami secara menyeluruh, dia hanya dipahami dari satu sisi saja, maka akhirnya orang tuh menyikapi quotes itu tuh jadi hanya satu sisi saja, jadi parsial gitu ya. Kayak apa namanya soal laki-laki lah, soal perempuan gitu. Di sini audiensnya banyak perempuan apa laki-laki di sini? Apa semuanya perempuan? Apa ada laki-lakinya juga gitu? Kalau laki-laki ada pasti. Yang kita ini kan laki-laki kan. Tapi Oh iya juga. kayaknya perempuan ada. Iya sih, tidak salah, tidak Banyak salah. perempuan, banyak perempuan. Dominannya Oke, oke. perempuan. Ya, anggaplah begitu ya. Anggaplah begitu. Nah, eh apa laki-laki itu apa ya? Di dibuat apa ya? Dibuat untuk berada pada fantasi bahwa standar kesuksesannya laki-laki itu kudu yang begini gitu. Harus punya McLaren gitu. Waduh, itu siapa tuh ya? Jangan terus saya disenggol bahaya. Harus punya McLaren, usia 20-an udah harus punya 1 M kayak gitu-gitu. Ya, standar-standar TikTok gitu ya. Atau misalkan apa namanya laki-laki itu harus yang udah punya rumah di usia 20 kayak gitu. Pokoknya banyak standar-standar lainnya gitu. Kalau perempuan apa ya misalnya? Kalau perempuan tuh harus yang kayak Aisyah, yang pintar, yang gimana, harus yang kayak apa. Ya mungkin teman-teman lebih paham lah gitu. Saya nggak tahu teman-teman buka TikTok apa enggak ya gitu. Kalau saya kan buka TikTok kan gitu ya, karena saya harus ngikutin berita-berita terbaru gitu ya sama mantau opini gitu. Tapi apa yang teman-teman bisa lihat di TikTok ya begitu kurang lebih. Atau mungkin teman-teman pernah nggak?
eh apa namanya dalam satu hari itu tuh teman-teman didatangi oleh berita tidak enak yang datang bertubi-tubi gitu kayak kayak seolah-olah mau ngomong ini kita nih ngapa ya gitu kayak gak ada berita baik yang datang gitu ya. eh Anda tuh ingat berapa bulan yang lalu apa ya? Itu apa? Oh soal tren Agus, nah itu tren Agus tuh kan datang bertubi-tubi kan, kayak seolah tuh berita yang datang tuh kayak nggak ada baik-baiknya gitu ya, nggak ada baik-baiknya. Jadi apa? Setelah ada Agus ini, terus ada Agus itu, terus ada Agus yang lain gitu. Jadi apa? Kayak seolah yang namanya Agus tuh isinya kasus semua gitu kan. Ya mohon maaf kalau di sini ada yang nama bapak atau kenalannya Agus gitu ya. Tapi ini maksudnya mau mengcapture apa yang terjadi gitu kan. Apa yang terjadi waktu pas tren Agus yang konotasinya negatif itu gitu. Ya, jadi itu adalah salah satu dampak dari banjirnya informasi gitu. Dan sebenarnya banjirnya informasi ini udah jadi topik yang udah global di mana-mana gitu. Ketika eh, apa namanya kita orang-orang tuh sudah mulai menyadari bahwa ternyata globalisasi gitu, globalisasi yang mungkin teman-teman semua mendengar kata globalisasi itu mungkin di era 2009 2010-an gitu ya. Saya nggak tahu di sini usianya rata berapa ya, tapi ketika di 2010 itu saya masih SD gitu ya. Nah, istilah globalisasi itu kan kayak mau apa ya, mau hadir dengan semangat bahwa kita itu bisa apa persatukan gitu ya, melewati batas ruang dan waktu gitu. Nah, tetapi ternyata kan keterbukaan itu kan punya bumerangnya sendiri apa itu ya tadi apa tsunami informasi tadi gitu. Nah, dan banyak juga ya karena tsunami informasi itu akhirnya kemudian menimbulkan selain anxiety tadi gitu ya, itu ada semacam kayak ya FOMO, kemudian gangguan tidur bahkan salah satunya gangguan tidur dan itu saya alami gitu ya, saya alami. Jadi teman-teman tuh kalau lagi scroll TikTok, scroll IG gitu ya, pasti teman-teman tuh akan mendapati sebuah apa nyebutnya edik gitu ya, edik gitu, sebuah edik di mana scroll tuh kayak nggak mau berhenti gitu ya, di scroll terus gitu ya. Ya, apalagi kalau udah malam, wah semakin malam semakin di scroll terus gitu ya. Dan semakin malam tuh isinya udah mulai nggak karuan tuh, terutama TikTok tuh. Oh, TikTok tuh kalau udah tengah malam tuh isinya makin nggak karuan gitu ya. Ya gitu. Kecuali kalau misalkan hari Sabtu apa Minggu gitu. Kenapa? Karena malam ada bola biasanya. Jadi apa Sabtu dan Minggu tuh eh, masih bisa ketahuan lah algoritmanya. Oh pasti jam-jam segitu tuh isinya bola gitu. Nah, tapi kalau weekday itu semakin di scroll tuh makin aneh isinya gitu ya. Terutama TikTok gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya apakah banjir informasi ini bisa kita cegah? Banjirnya jawabannya adalah enggak gitu ya. Banjir informasi itu adalah sebuah apa ya? Sebuah realitas gitu ya. Sebuah realitas, sebuah realitas yang dimana kalau kita bicara eh, apa namanya dalam skala makro, banjir informasi ini kan hanya bisa dihentikan oleh otoritas yang berwenang gitu kan, ya, yang kemudian membatasi gitu. Kalau di kita kan yang dibatasi kan apa pornografi, judi online, walaupun nampaknya itu nggak ada buktinya gitu ya. Waduh, bahaya ya. Kayak gitu. Nah, eh, tapi pada akhirnya apa namanya di era sekarang yang sedemikian rusaknya, maka kontrol itu pada akhirnya dikembalikan kepada kontrol pribadi gitu ya. Kalau bahasanya adalah ketakwaan individu gitu ya. Nah, sehingga dalam menyikapi brand root ini, maka yang mau nggak mau harus dilakukan oleh kita sekarang adalah ya to manage gitu ya, mengendalikan gitu. Ada fakta menarik teman-teman ya. Jadi saya tuh pernah mencoba gitu ya, dan dibantu ibu saya juga. Saya tuh mencoba untuk tidak nyentuh HP sama sekali. Itu 2 minggu apa ya? 2 minggu gitu. Jadi semua agenda tuh stop lah gitu. Dan sampai sekarang emang stop gitu gitu ya. Nah,
Dan saya tuh biasakan untuk mengisi waktu itu, saya tuh baca buku gitu ya. Dan Qadarullah saya tuh di sini buku lumayan banyak ya gitu, baik buku fiksi maupun non fiksi gitu ya. Komik, novel, buku apa aja banyak, walaupun dominan politik gitu ya. Nah, eh salah satu yang saya dapatkan adalah satu, saya tuh tidurnya makin apa, saya tuh tidurnya teratur gitu ya. Di mana saya tuh yang biasanya jam 10 jam 11 baru tidur, itu saya tuh jam 9 tuh udah bisa tidur gitu, jam 9 malam gitu. Satu. Kedua, karena saya tuh fokus gitu, fokus apa namanya, pikirannya fokus dan nggak perlu mikir apa-apa karena tidak ada informasi yang saya dapat, dan informasi itu hanya bersandar pada buku gitu ya. Saya tuh bisa nyelesain, tar mana ya? Nah, ini hadiah dari Tempo. Ini tebal ya. Ini kira-kira 348 halaman. Ini isinya tuh apa, catatan jurnalistik dari salah seorang pimpinan Tempo, apa yang sekarang jadi pimpinannya Tempo, Bang Azul, Bang Arif Zulkifli gitu. Ini saya selesaiin nih dalam waktu efektifnya tuh 12 jam gitu. Efektifnya gitu. Kalau totalnya mah 2 hari gitu, tapi efektifnya 12 jam gitu. Atau misalnya kalau teman-teman tahu buku yang populer gitu, The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu ya. Apa Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karyanya Mark Manson, itu Anda tuh selesai 3 hari kalau nggak salah. 3 hari, ha. 3 hari, dan itu cuma ngeluangin waktu setiap malam doang gitu ya. Apa namanya, buat baca The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu ya. Dan salah satu yang menarik juga ya, kalau ngomongin The Subtle Art of Not Giving a Fuck itu adalah ngomongin soal fokus gitu ya. Karena kita itu banyak banget apa ya? Kita itu seringkali menganggap sesuatu itu urgent, penting gitu. Padahal sebenarnya emang enggak gitu ya. Kayak gitu. Sehingga yang jadi tugas kita hari ini adalah ya menentukan fokus kita apa gitu. Sama dengan informasi gitu. Sehingga dalam menyikapi brand root, maka Anda tuh mungkin bisa apa ya, merekomendasikan beberapa hal gitu ya, buat antum-antum semua, buat teman-teman semua gitu ya, soal brand root. Ya salah satunya adalah ya apa namanya, bikin diri ini sibuk gitu ya. Karena kalau udah sibuk tuh HP nggak bakal kepegang, jamin deh gitu ya. Kalau diri ini udah sibuk tuh pasti apa, HP tuh jarang kepegang gitu ya. Kayak misalnya, kayak bapak saya itu kan dalam berapa bulan terakhir itu kan suka dinas keluar ya. Itu saking sibuknya beliau itu gitu. Eh, Bahkan apa namanya, ketika ada hal-hal urgent yang harus melibatkan bapak gitu ya. Itu tuh di WA tuh nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Kenapa ya? Karena emang sibuk gitu ya. Karena emang sibuk gitu. Atau misalnya apa namanya, kalau saya misalnya kalau kuliah gitu ya, ya HP tuh nggak bakal kepegang gitu. Kenapa ya? Karena sibuk nyimak, sibuk kerjain gitu kan, kayak gitu. Apalagi kalau udah ngomong praktik gitu ya, apalagi praktiknya di luar gitu kan, nah udah itu susah gitu ya untuk kemudian bisa apa namanya, untuk bisa ini ke HP gitu. Ada sebuah quotes menarik gitu ya dari guru saya, dan mungkin teman-teman bisa catat ini. Ini quotes menarik ini. Waktu itu saya apa namanya, nge-host untuk kelas apa namanya, habits politician gitu, habitsnya para politisi. Jadi quotesnya tuh gini, jika Anda itu tidak apa, jika Anda itu sengaja untuk tidak menanam bunga di pekarangan rumah, maka yang akan tumbuh adalah rumput gitu. Jadi kalau Anda itu tidak membiasakan hal-hal baik, maka secara otomatis yang akan muncul adalah apa, kebiasaan jelek gitu. Jadi kebiasaan baik itu harus dibangun secara sengaja gitu. Nggak boleh dibangun apa namanya, kebetulan gitu. Karena apa? Karena kebaikan itu, karena keburukan itu berjalan, ada yang bilang 7 kali atau 8 kali lebih lebih cepat daripada kebaikan gitu ya. Apalagi itu keburukan yang terstruktur gitu. Keburukan aja terstruktur, apalagi harusnya kebaikan dong gitu kan. Nah, maka
salah satu cara supaya untuk meminimalisir dampak dari brand root adalah dengan membuat diri kita sibuk gitu ya. Sibuk apapun gitu loh. Ya, buat teman-teman yang apa eh, lagi posisi nggak ngapa-ngapain atau biasanya tahun-tahun akhir udah beres skripsi tinggal nunggu sidang gitu kan, lagi nggak ngapa-ngapain dia cari kesibukan magang kek atau apa ya, cari ini apa, cari TPA gitu ya, ngajar di situ gitu, atau misalnya teman-teman merasa kurang belajar ya cari kelas-kelas gitu kan, sekarang kelas online banyak gitu loh ya, apa namanya, kelas online ada atau bisa datang ke ini apa namanya, kursus-kursus singkat gitu ya, kayak gitu. Yang jelas adalah bikin diri kita sibuk gitu. Itu yang itu apa kuncinya, bikin diri kita sibuk gitu ya. Karena ketika kita sibuk ya, ini nih nggak bakal kepikiran ini tuh gitu ya. Kayak gitu. So, jadi teman-teman, apakah brand rot itu sebuah penyakit yang sifatnya psychological? Enggak, dia ini dampak betul, dia tuh dampak. Nah, apakah eh, apa namanya penyebab dari brand rot adalah banjirnya informasi. Nah, pertanyaan apakah informasi yang banjir itu bisa dikendalikan? Jawabannya adalah tidak. Maka yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah mengendalikan diri sendiri. Manage ourselves, mengendalikan diri kita sendiri. Cara mengendalikannya gimana? Adalah dengan membuat sibuk, gitu ya. Dibikin sibuk diri kita supaya apa? Supaya kita nggak kepikiran berpegang HP. Gitu, ya. Hyong Praka, mungkin itu dulu. Mungkin bisa mungkin kita bisa langsung dengar aja paparan dari Om Fajar. Gitu. Monggo. Oke, makasih Mas Bram atas materi yang telah disampaikan terkait dengan brand ini. Saya rasa sih dari Mas Bram aja udah sangat membuka pengetahuan ya bagi teman-teman yang dirasa baru pertama kali dengar gitu ya. Oke, tapi kita nggak menutup kemungkinan buat dengerin satu materi lagi yaitu dari Mas Fajar gitu ya. Tapi orangnya ada nggak nih? Coba-coba. Oh, masih ada ya? Oke, silakan Mas Fajar. Tadi sudah dibahas oleh Mas Bram terkait dengan brand road. Mungkin dari Kak Fajar ada atau Mas Fajar boleh disampaikan terkait dengan brand road ini gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi cukup lumayan menarik ya. Hal-hal basic yang udah jelasin sama Mas Bram gitu. Hmm. Ini sebetulnya aku pengen sih santai ya, tapi materi dari beliau tuh memang memang basic. Kalau basic kan kita harus dengerin sesuai dengan apa yang sesuai kondisi lah kayak gitu. Dan luar biasa. Uh, untuk tentang yang sudah dijelaskan, mungkin aku cuman nerusin aja. Karena untuk basically secara ini kan brain rot itu secara kejurusan itu lebih ke psikologi gitu ya. Sedangkan aku kan lebih ke teknis. Cuman aku ambil suatu posisi yang dimana aku sebagai korban aja deh. Jadi brain rot ini kan kalau untuk sekarang ya lebih terpaut kepada kita terlalu banyak untuk memakai media yang ada. Contoh kalau sekarang kan TikTok tuh, Instagram ya, terus juga hal-hal yang lain yang sifatnya itu adiktif. Dan sifat adiktif ini kan bukan hanya fokus pada di media sosial aja gitu. Ada hal-hal yang lain juga. Contoh games gitu. Games sih sifatnya bisa adiktif. Kalau kita nggak bisa kelola kayak gitu. Apalagi udah dijelasin sama Mas Brams itu tentang kontrol diri sama kontrol keadaan. Terus juga hal-hal yang lain seperti apa ya, main gitar gitu ya. Itu bisa sifatnya adiktif kalau seandainya itu di luar dari kebutuhan yang ada. Melewatin prioritas-prioritas yang harusnya kalau seandainya kita tuh sholat tiba-tiba karena kesenangan main gitar itu ujung-ujungnya malah main gitar sholatnya ketinggalan kayak gitu ya, itu basically itu sih malah sifatnya adiktif. Tapi emang sekarang sih dampak yang luar biasa, paling paling ini ya, paling banyak korbannya kayak gitu di media sosial. Di anak-anak pun bisa dapat korbannya di sana kayak gitu, terus juga di remaja juga, terus juga di orang tua. Ada contoh kalau misalnya di anak-anak itu bukan hanya secara mental saja, tapi ke fisik juga. Contoh, banyak berita itu tentang anak itu kalau udah umur baru 2 tahun udah dikasih gadget, sedangkan mereka kan belum bisa ngambil keputusan hal-hal yang mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kan di era sekarang itu kayak nggak ada batasnya. Di umuran 3 tahun, 2 tahun itu dikasih gadget sama orang tuanya. Ujung-ujungnya kan yang hanya fokus itu
orang tuanya pengen anaknya diem, malah ini ya, malah jadi hal fisik yang terlalu terlalu signifikan pemakaian media sosial tanpa batas, ujungnya ada yang sakit mata lah, terus juga ada yang nggak bisa mengendalikan dirinya lah, tantrum segala macam. Apalagi di remaja juga kayak gitu. Nah, kalau tentang remaja, aku ambil posisi yang korban ya. Kalau dulu aku ini teman-teman eh, mantan gamers gitu ya. Gamersnya tapi yang gadget. Kalau dulu aku senangnya main Mobile Legends di season 2, terus juga PUBG, terus juga Free Fire gitu. Ada 3 games. Sampai kalau seandainya aku tuh kalau mau main games pulang kerja nih di jam 5 gitu ya kalau hari biasa. Itu aku bisa menghabisin waktu sampai dari sore ke paginya lagi. Itu untuk khusus main game doang. Itu udah berapa tahun ya? Udah sekitar 8 tahun lagi gitu. Masih awal-awal main Mobile Legends gitu. Nah, itu sifatnya adiktif dan sifatnya juga merusak. Apalagi kalau seandainya kita melewati waktu yang sifatnya bukan hanya mental saja, tapi fisik pun juga sama. Seandainya kita melewati waktu jam tidur kita, yang bagusnya itu waktu tidur kan habis isya ya. Kayak kayak sekitar jam 8, sekitar sampai jam 11 kayak gitu. Nah, itu waktu yang lumayan cukup kualitasnya. Walaupun sedikit pada waktu jam itu, kualitas tidurnya bagus gitu dibandingkan jam-jam yang lain. Dan kalau seandainya posisi korban yang apa namanya dibilang korban ya. Nah, itulah yang ketika kalau misalnya kita menyebut sebuah korban, sebetulnya dari kita ambil dari basicnya Mas Bram tadi yang udah dijelasin bahwa ada 2 kondisi di mana kita tuh sebetulnya bisa mengontrol diri atau kita mengontrol keadaan. Ya tentu saja kita nggak bisa kontrol keadaan kan. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri kayak gitu dengan kondisi yang ada. Terus seperti halnya ada sebuah hujan yang dimana kalau misalnya kita mau pulang nih kita nggak bisa pulang. Contoh kayak aku tadi, aku ke masjid gitu, ke masjid dulu, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan, aku udah pasrah nih, datang kan udah prepare sebelumnya ya, udah prepare HP, udah di charge segala macam. Tapi ketika pas sholat maghrib, ke masjid, aku pulang. Mau pulang, tiba-tiba hujan hujan deras gitu ya. Aduh gimana ya? Ya sudah, lillahi ta'ala lah, ini masih ada space waktu kayak gitu. Sampai pun rupanya ada ruahan, ada sedekahan kayak gitu. Baca Yasin dulu, ya sudah aku ke pasrah kayak gitu. Karena kalau mau pulang pun bahasa kuyup kedinginan otomatis nggak bisa maksimal kalau untuk hadir di malam hari ini ya. Udah dari itu udah pasrah. Tiba-tiba alhamdulillah hujan reda. Ujung-ujungnya dapat nasi bungkus. Karena mau pasrah tadi kan. Ya kan kita hanya bisa mengontrol diri sendiri untuk bisa tenang gitu ya. Untuk bisa tenang ya sudah ketika jam 8 udah sholat jam 20 udah sholat aku langsung pulang udah langsung pulang segera prepare rencanaku itu mau di kafe gitu biar lebih tenang kan. Tapi insya Allah sih di sini juga lumayan kalau di rumah terus juga dan hal-hal yang bisa kita lakukan kan kita nggak bisa memperhentikan hujan ya kita hanya bisa mengambil sebuah keputusan yang dimana itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kayak gitu sama seperti halnya kita untuk memanage pemakaian gadget atau memanage medsos gitu ya. Terkadang kita tuh terjebak di mana ada sebuah kepentingan secara pribadi, contoh kalau kayak aku usaha gitu ya. Uh, Ketika usaha itu kan membutuhkan gadget gitu ya untuk komunikasi segala macam kayak gitu. Nah, yang bahayanya ketika kita tuh nggak tahu yang di mana posisi kita tuh kejebak ketika pas mau urusan pribadi, tiba-tiba ada notifikasi kayak gitu lewat gitu. Ini kayaknya beritanya menarik tuh. Lama-kelamaan notifikasinya kepencet, akhirnya kejebak. Lama-lamaan, udah setengah jam, 1 jam, padahal kita udah janji sebelumnya. Besoknya diulang seperti itu. Lama-kelamaan lama-kelamaan nggak sadar teman-teman, lama-lama nggak sadar. Nah, efek yang dimana brainer itu bakalan ada ketika kita tuh nggak bisa memanage apa yang harusnya kita bisa kontrol kayak gitu. Dan aku pernah ngalamin itu juga teman-teman. Jadi ketika pas pada saat mungkin baru-baru kemarin ya. Jadi ada yang dimana kita tuh terlalu menarik apa namanya menarik diri kepada kondisi yang dimana uh, di media sosial itu karena banjirnya algoritma yang sangat menarik berita segala macam gitu ya. Nah yang bahayanya kita nggak tahu memilih mana kepentingan pribadi yang harus kita dahulukan, mana hal-hal yang bisa
membahagiakan kayak gitu ya. Kan otomatis kalau kita sesuatu yang kalau di gadget ya, kalau di medsos ya, itu hal-hal yang menarik kan lama-kelamaan apalagi di reels gitu ya. Dikit-dikit scroll kayak gitu. Kalau nggak suka scroll, menarik nih, lama-kelamaan tarik lagi, ujung-ujungnya malah jadi adiktif. Nah itu yang biasanya terjadi ketika orang itu udah tenggelam dalam algoritma. Nah yang bahayanya ketika kalau seandainya kita mau berubah nih, ya ujung-ujungnya, bro, nggak bisa bro berubah. Ini algoritmanya luar biasa nih banjirnya. Ini memang sih TikTok sama Instagram tuh memang ngejebak banget. Nah itu seolah-olah kayak semua membenarkan sebuah kondisi yang dimana itu tuh hal yang salah, tapi dia punya alasan untuk tetap pada keadaan di situ gitu. Padahal kalaupun bisa kita untuk memanagenya, ya kita punya kontrol diri sendiri. Dan emang sih nggak mudah untuk merubah habits kita, untuk memanage waktu kita. Mana yang kalau seandainya kita harus beraktivitas secara offline, mana kita harus beraktivitas secara online, dan dalam online itu pun kita harus ada prioritas yang mana, oke, kita harus update juga berita di luar, tapi harus bisa memanage juga kepentingan kita secara online pun juga sama kayak gitu. Nah, itu penting banget teman-teman untuk manage keperluan-keperluan yang ada. Yang bahayanya ketika kita tuh ada kondisi di mana bingung antara mana yang kita butuhkan atau mana yang kita inginkan kayak gitu. Itu yang bahaya. Dan em, dan harus kita waspadi ya teman-teman di era sekarang kayak gitu. Maka ketika kalau seandainya kita tuh kayak contoh di dapur, teman-teman pasti banyak banyak di sini ya mungkin rata-rata minimal udah tahu dong masak air kayak gitu ya. Udah paham ya masak air segala macam. Tapi kalau seandainya kita punya bahan yang lebih daripada itu, kita bisa masak kopi. Kalau seandainya bahannya banyak, ya, kita bisa masak rempah-rempah, air rempah kayak gitu ya, atau wedang jahe segala macam. Kalau skill kita ada, terus juga referensi kita apa namanya kebutuhan-kebutuhan kita itu terpenuhi. Sama seperti halnya kita pada diri kita, untuk otak kita pun juga sama. Kalau misalnya kita mempunyai banyak referensi untuk beraktivitas melepaskan diri dari kebanjiran algoritma itu tadi, contoh kayak Mas Bram menghindari hal itu tadi kayak mengambil keputusan untuk tidak main gadget itu dalam kurun berapa waktu, terus juga menghabiskan hal-hal yang sangat penting dan itu nggak mudah. Nah, terkadang orang itu terjebak di mana melakukan ketika berubah itu melakukan hal yang besar, maka ketika dia, wah hari ini aku harus berubah kayak gitu, besok-besoknya dia kayak hari ini langsung baca buku banyak segala macam, besok-besoknya dia menyerah karena dia langsung melawan arus yang deras kayak gitu. Padahal untuk merubah sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil kayak gitu, pelan-pelan. Terus juga sana ini pagi-pagi baru bangun itu minimal nggak usah buka gadget dulu, minimal baca buku atau cuci muka dulu kayak segala macam kayak gitu. Atau bagi yang belum hijrah secara total kayak gitu ya, sholatnya dibenerin dulu kayak itu di sholat apa namanya sholat subuh. Terus juga kalau sana bisa sholat subuh di rumah, lanjut lagi di masjid kayak gitu. Nah, itu hal-hal basic kalau seandainya kita mau menghindari yang habits bad itu dari teman-teman. Nah, tentang dapur itu tadi, semakin banyak kita kalau seandainya referensi, eh, sama seperti dapur tadi ya, kalau seandainya perlengkapan kita banyak, seperti halnya itu juga dalam diri kita, kalau referensinya banyak juga, kita bisa mengolahnya malah lebih mendominan untuk hal-hal yang baik. Kalau seandainya kita memperbanyak referensi hal-hal yang baik. Contoh kayak baca buku tadi ya, terus juga um, apa namanya bisa berdiskusi dengan teman-teman kayak di luar, ngobrol itu penting teman-teman. Aku dulu beranggapan bahwa kayak ini ya kayak kopi gitu ya, belum pernah ngafe gitu ya, ini apa sih maksudnya tuh ngopi di rumah kayak nggak bayar gitu tinggal bikin kopi doang, tiba-tiba ngikutin pelan-pelan, oh ini rupanya ketika yang mahal itu bukan kopinya sebetulnya, tapi ada something yang diobrolkan seperti itu. Bertukar pikiran di sana, ada diskusi, ada sharing di sana. Nah, itu yang mahal, bukan kopinya sebetulnya. Nah, dan itu teman-teman ngobrol itu penting juga antar kita satu sama lain. Apalagi dalam komunitas ya. Kalaupun memang fokusnya di online ya seperti kita yang tadi,
seperti kita sekarang kayak gitu, ngobrol bareng kayak gitu, membahas tentang apa yang terjadi di dunia sekarang kayak gitu. Mungkin itu Praka. Cukup. Oke, syukur Mas Fajar dan Mas Brams atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman di sini udah menyimak ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Brams, Mas Fajar gitu ya, terkait dengan brain root ini. Oke, itu teman-teman. Mungkin selanjutnya eh, tanpa berlama-lama lagi ya. Mungkin dari teman-teman tadi ada pertanyaan yang ingin tanyain ataupun ada sesuatu yang keliru ya ataupun belum sempat jelas gitu ya. Nah, ini boleh ditanya. Oke, ini bertanya langsung bisa raise hand seperti Pak Jihan ataupun bertanya di kolom komentar juga boleh ya. Tapi kita dahulukan yang bertanya secara langsung. Mungkin dari Pak Jihan boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas, Kak? Kalau dia aku aman. Siap. Oke. Eh, izin bertanya ya, Kak. Ini sedikit sharing ya. Ini mengenai saya kan sedang melatih ibaratnya kayak kebiasaan untuk eh apa ikut kursus pelatihan kayak gitu kan. Nah, itu saya ingin menyimak ibaratnya kayak recording yang udah pernah saya pelajari, mengulang supaya lebih mengingat lagi gitu ya, Kak. Ketika saya pagi udah berusaha untuk fokus gitu kan ya. Pagi tuh udah tuh fokus tuh kira-kira dari jam 8 sampai jam 11 itu fokus. Tapi ketika siang saya akan mengerjakan yang lain gitu kan. Entah itu tugas rumah atau yang lainnya lah gitu. Jadi setelah itu mungkin entah efek kecapean atau gimana mungkin ya. Jadi kayak pas di sorenya tuh malah rasanya kayak ngantuk, Kak. Itu rasanya jadi kayak mau mulai lagi untuk belajar lagi tuh jadi kayak kok ditunda dulu gitu kayak entar dulu deh kayaknya badan lagi lemes lagi capek gitu pas di malam lagi mau niat lagi mau mulai lagi gitu malah ke distract sama sosial media. Ya di saat itu niatnya cuma buat refreshing aja gitu kayak ya udah biar nggak ngantuk gitu kan ya malah jadi jadi lama gitu nge-scroll. Kalau saya TikTok nggak terlalu ini ya karena saya kalau TikTok masa kayak pusing gitu ngeliatnya banyak banget lagu. Paling kayak Instagram kayak gitu kayak apalah gitu ya. Terus malah ngebuat jadi saya malah agak down gitu kan dari yang situ pencapaian-pencapaian orang gitu kan yang saya sering lihat kan kayak ini apa yang terkait ya pokoknya pencapaian-pencapaian orang lah gitu ya. Itu muncul di beranda saya gitu. Nah, menurut Kak Afik dan Kak Fajar nih ada nggak sih cara untuk melatih fokus supaya tuh benar-benar kita tuh fokus di saat itu. Apalagi kan Kak Afik tadi bilang Kak Afik tuh baca buku sampai 12 jam gitu. Kalau saya sendiri itu 12 jam mungkin udah ngantuk banget kali ya. Kayak gitu. Iya gitu. Gimana sih cara melatih supaya kita tuh fokus benar-benar sama tujuan yang kita di hari ini tuh terchecklist gitu, Kak. Kadang saya di situ masih masih kadang bingung ini harusnya dimulai dari mana, harus diperbaiki lewat apanya dulu nih gitu. Oke. Terus yang kedua gimana sih cara melatih diri kita tuh untuk nggak terbiasa nggak membuka sosial media terutama Instagram gitu yang saya pribadi gitu kan. Supaya apa ya melatih diri kita nggak kecanduan sama sosial media gitu. Niatnya sih tadinya mau ngeliat buat bikin konten gitu kan karena saya juga jualan juga kan. Tapi malah kayak kecanduan gitu Kak. Akhirnya. Oke. Terima kasih Mbak Jihan atas pertanyaannya. Oke, mungkin Kak Mas Apik dapat pertanyaannya. Ada dua tadi kalau nggak salah. Nggih, nggih, nggih. Oke, Monggo. boleh mungkin dari Mas Apik dulu, Mbak. Oh, nggak mau dikumpulin dulu. Gimana? Nggak mau dikumpulin dulu. Ya nggak apa-apa Mas Apik aja. Oh, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jawaban realistis yang bisa Ana kasih ya belajar untuk fokus gitu. eh Memang fokus tuh susah ya. Misalnya di era distraksi sekarang tuh susah gitu ya.
Tapi ada kalanya, ada masanya memang kita harus ini apa, eh, bukan nana dalam rangka memaksa ya, tetapi ada kalanya kita tuh dalam fase tertentu tuh ya emang harus spare spare waktu untuk apa jauh dari semua hal tadi gitu ya. eh Misalnya gitu. eh Teman-teman yang tuntutan kerjanya memang berhubungan dengan itu gitu. Ya, ketika waktunya libur ya sudah gitu, lepaskan semua itu gitu ya. Out jauh-jauh, gunakan untuk yang lain yang lebih apa yang lebih bermanfaat atau setidak-tidaknya istirahat gitu ya. Istirahat dari kehidupan gitu ya. Maksudnya istirahat tuh apa namanya? Istirahat tuh nggak mesti tidur ya gitu. Bahkan antum apa bahkan kita itu apa berinteraksi secara real dalam lingkungan sosial kita itu sebenarnya bagian dari kita istirahat dari itu, dari kesibukan apa kesibukan digital yang sifatnya distrak itu gitu. Kayak gitu. Ya, apakah mudah? Enggak gitu. Tapi ya pelan-pelan aja gitu ya, pelan-pelan aja. Ya jatuh bangun apa ya kelupaan tuh manusiawi gitu ya. Kan kita kan tidak akan pernah apa menjudge orang-orang yang lupa tuh dianggap sebagai orang-orang yang paling terhina dalam kehidupan kan enggak gitu ya. Karena lupa itu kan part of humanity gitu kan, bagian dari eh, apa alamiahnya manusia gitu kan, kayak gitu. Jadi caranya gimana? Ya fokus gitu ya. eh dan itu kemudian dipakai ya trik itu tuh di banyak hal gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman nggak tahu ya teman-teman nonton apa enggak ya. Misalnya teman-teman nonton Clash of Champions dulu ya di bulan Agustus atau nonton Academy of Champions bulan Desember kemarin gitu ya. Kalau kita dengar interview-interview mereka gitu soal apa? Soal eh, belajarnya mereka gitu. Apakah mereka tuh tipikal belajar yang ngoyo banget gitu, yang sampai apa namanya baru tidur jam berapa gitu? Nggak juga gitu. Secara beberapa beberapa di antara mereka tuh secara belajarnya ya manusiawi gitu. Manusiawi itu dalam artian apa ya apa berkehidupan seperti biasa gitu ya. Paling mungkin waktu mereka aja yang agak kesita buat pelatihan nasional OSN gitu kan. Tapi kan dalam sosial mereka kan ya apa namanya seperti biasa gitu. Kenapa? Karena mereka fokus gitu. Karena mereka fokus. Nah, apa apakah kita bisa fokus kayak mereka? Ya bisa, bisa banget gitu. Ya, tapi dengan apa? Dengan resiko ya kita akan dianggap ketinggalan dalam banyak hal gitu ya. Apa kita itu kan posisinya kan kayak pintu air gitu kan. Yang megang pintunya kita gitu kan. Yang megang apa yang megang knopnya kan kita. Yang buka pintu air kan kita gitu kan. Mau dibuka mau seberapa gede gitu. Apakah mau mangap gitu lebar apa namanya buat ngalirin air karena mungkin lagi kemarau atau mau apa dibuka sedikit aja biar tetap ngalir apa tapi nggak gede-gede amat karena lagi musim hujan gitu kan pintu air itu kan kita yang ngendali ini sama kayak kita juga gitu dalam hal berdigital tuh juga sama gitu ya apa namanya gitu dan itu harus jadi habits dulu gitu ya dan habits itu tuh kalau dalam banyak apa dalam banyak rekomendasi rekomendasi ahli itu baru bisa kelihatan sebagai sebuah habits yang automatically itu 40 hari gitu ada yang nyebut sebulan ada yang nyebut 40 hari gitu tapi kita anggaplah 40 hari lah gitu biar lebih kafah lah gitu ibaratnya. Nah, biasakan itu dulu 40 hari gitu ya. Setelah 40 hari itu akan automatically jalan sendiri gitu. Tanpa kita harus mengkondisikan diri kita tuh apa diri kita secara muscle memory itu sudah akan tahu gitu. Oh, apa sekarang udah bukan waktunya. Oh, sekarang waktunya istirahat ya gitu gitu. Ya dibiasain aja dulu ya. Intinya apa? Fokus ya gitu dan harus siap gitu. Itu mungkin jawaban realistis sana ya. Kalau kurang memuaskan ya nggak apa-apa gitu. Oke, oke. Itu yang pertama nih Mas Bram. Ada yang pertanyaan kedua tadi? Dapat Mas intinya? Yang tadi itu apa? Nah, lupa yang kedua tuh. Agar melatih diri kita biar tidak membuka sosial media atau biar tidak kecanduan.
Biar nggak kecanduan, ya balik ke jawaban tadi, apa dibikin sibuk gitu ya. Eh apa namanya? Kita itu kan suka candu sama media sosial kan, ya karena kan kita tidak merasa punya apa ya, tidak merasa punya kegiatan lain gitu kan. eh apa balik lagi ke mindset ya gitu. Tapi selain soal mindset itu ya gitu, yang sebenarnya penting gitu. Salah satunya adalah kan kita kan menganggap bahwa diri kita ini kan nggak punya apa nggak punya kesibukan yang harus dikerjakan gitu, tidak ada tuntutan apa gitu ya. eh Karena sangat hakul yakin ya, kalau teman-teman itu lagi di fase-fase deadline gitu ya, deadline apapun gitu ya, teman-teman tuh kepikiran buat buka sosmed aja tuh kayaknya nggak berani gitu, kayak gitu. Apalagi tuh deadline deadline apa deadline H minus sekian jam gitu, itu kayaknya buka sosmed aja nggak berani gitu. Kayak gitu. Karena kalau sampai ada yang masih berani itu namanya kurang ajar. Ya, apa jadi caranya gimana ya apa baik lagi cari kesibukan gitu ya. Karena ketika pikiran kita tuh sudah teralihkan ke hal-hal yang menyibukkan kita itu ya sosmed tuh lupa sendiri gitu. Kayak gitu. Apa namanya soal menyibukkan diri tadi gitu. Dan menyibukkan itu kan banyak hal gitu ya. Kayak gitu. Jadi cara nggak kecanduan gimana? Ya menyibukkan diri. Karena balik lagi eh apa namanya kalau kalau sengaja nggak nanam bunga maka yang tumbuh adalah rumput gitu. Monggo Hyung Praka. Oke, makasih Mas Bram atas jawabannya. Gimana Mbak Jihan ya? Ada tanggapan Mbak Jihan dari pertanyaan dari jawaban Mas Bram tadi? Atau mau kita dengerin dulu dari Kak Fajar ya? Tuh. Eh iya mau dengerin dari Kak Fajar dulu. Mungkin nanti Oke, habis itu saya kayak setanggapan. oke. Kak Fajar gimana? Tentang manage ya, tentang mengubah kebiasaan. Jadi memang nggak mudah sih. Memang betul kata Mas Bram, nggak mudah untuk merubah sesuatu yang eh, apalagi kalau rumusan dari habit itu kan ada 30 hari kalau seandainya kita terus-terusan melakukan hal yang sama, itu bakalan jadi sebuah karakter kayak gitu. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang pada kondisi yang terjadi pada Mbak Jihan kayak gitu, seperti yang sudah diceritakan, ya itulah pelan-pelan memang untuk pertama sih menghilangkan distraksinya dulu. Distraksinya itu ya sebisa mungkin jangan sampai ada sesuatu yang menurut kita tuh ini nggak apa-apa sih kayak gitu. Kita tuh harus memaksakan diri untuk gimana caranya supaya nggak terjebak pada kondisi yang sama kayak gitu. Dan mesti di challenge juga sih, mesti ditantang dan harus harus juga kira-kira apa namanya punya alasan yang kuat kenapa Mbak itu harus berubah. Harus ada why-nya kayak gitu, harus ada sesuatu yang kuat dalam diri Mbak dulu kayak gitu. Kalau nggak ada reason atau nggak ada sebuah alasan, ya untuk step selanjutnya mengambil sebuah pilihan akan sangat berat kayak gitu. Dan kalau seandainya sudah menemukan sesuatu, kalau saya ini contoh karena kondisi yang ada kita terlalu terlalu terpengaruh dengan atau candu dengan medsos kayak gitu ya. Nah kita tuh harus tiba-tiba stop kayak gitu, tiba-tiba stop, renungin dulu kira-kira ini salah nggak sih, apakah ini benar kayak gitu. Terus juga risikonya apa kalau misalnya aku terus-terusan kayak gini. Nah, direnungin dulu, dipikirkan, harus kasih waktu atau jeda itu beberapa menit kayak gitu. Berapa menit kayak 10 menit kayak atau 20 menit khusus untuk merenungin untuk perubahan itu dulu. Kalau reasonnya udah kuat, punya alasan yang kuat, oke lanjut step step ini ya, step awalnya kayak gitu. Dimulai dengan mengisi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dulu aja yang kecil-kecil kayak gitu ya. Menghindarkan dulu kalau seandainya pagi-pagi tuh pakai gadget. Kalau memang ada keperluan ya dibatasin sampai jam berapa kayak gitu. Nah, dan itu harus dievaluasi kalau udah berjalan. Contoh kalau seandainya target kita seminggu nih. Nah, seminggu kita stepnya apa aja untuk mengalihkan. Harus ada pengalihannya dulu dalam kondisi itu. Kalau seandainya kondisi kosong nih, terjebak dalam medsos. Nah, kondisi yang terjebak dalam medsos tadi, kalau seandainya ada sesuatu yang hal-hal yang remeh dulu, yang simpel-simpel dulu kayak gitu.
Apakah nyapu kayak ataukah cuci piring kayak kalau tadi kayak gitu. Dan yang memang sifatnya tuh reals ada. Kalau nyuci piring kan otomatis ya memang effortnya berat, tapi itu hal yang simple jatuhnya ya. Dan itu ada goalsnya kayak gitu, ada yang ada hasilnya kayak gitu. Oh, piring jadi bersih. Nah, ada sebab akibatnya itu tadi kita harus ambil. Jadi cari hal-hal yang simple dulu kayak gitu. Dan sebisa mungkin hilangkan distraksi yang ada. Kemudahan-kemudahan untuk kita terjebak kembali dalam kondisi yang sebelumnya itu sebisa mungkin dihindari seperti itu. Itu sih. Oke. Eh, kalau untuk yang pertanyaan kedua gimana tuh, Fajar? Ini terkait dengan melatih diri biar gak kecanduan sama sosial media. Gimana gimana? Gimana cara melatih diri ya biar gak kecanduan sama sosial media? Sorry, coba diulangin. Sama, aku juga kedengerannya. Gimana, Soalnya hujan bro sini bro. Deras gimana banget. cara melatih diri biar nggak kecanduan sosial media? Oh iya. Ya jangan main media sosial. Sangat paradoks ya. Kita mau buahnya malah ditebang semua kan pohon itu ya. Ya, itu tadi mesti punya reason yang kuat. Kira-kira kenapa mau di manage kayak gitu ya? Kenapa mau di manage kira-kira seperti itu. Harus punya alasan yang kuat. Kenapa harus manage? Terus kenapa kalau enggak? Ada sebab akibatnya kan. Kalau iya, kalau nggak di manage, kan udah dilaluin tuh. Nah, udah dilaluin. Akibatnya ya waktunya banyak terbuang, terus juga hal-hal pekerjaan yang harusnya jadi prioritas itu malah hilang, malah terlewatkan. Janjian sama orang lain malah scroll scroll, ujung-ujungnya nggak jadi sama janjian janjian sama orang lain. Gitu. Nah itu harus dipikirkan kayak gitu, pelan-pelan harus dipikirkan. Jadi kalau seandainya why-nya sebab akibatnya itu udah kuat dalam pikiran. Oke, step selanjutnya kalau seandainya manage nih, mesti punya waktu yang khusus ya. Memang agak sukar untuk ketika karena memang media sosial itu udah jadi satu wadah ya gitu. Jadi satu wadah. Dan kalau aku sih ya tipsnya itu sebisa mungkin jangan sampai fitur explore itu terbuka. Jadi cek dulu yang kamu follow guys. Algoritma itu kan sebetulnya kayak gini ya. Kita kita tuh antara dua pilihan. Kita yang digulir sama algoritma Reels atau video-video yang pendek kayak gitu ya. Atau kita yang menggulir. Yang kita yang punya kendali kan. Nah, sebisa mungkin biasanya terjebak dalam fitur explore kayak gitu. Biasanya ya. Atau ada fitur yang dimana kalau misalnya yang kita follow itu scroll nih. Yang kita follow itu kan ada menu di mana pilihan-pilihan untuk masuk ke explore kayak gitu. Nah, sebisa mungkin beranda teman-teman coba cek dulu yang di follow, yang teman-teman follow tuh siapa sih yang memang fokus pada tujuan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu pengen berubah, pengen jadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira cek dulu yang teman-teman follow itu siapa kayak gitu. Terus juga yang kedua, sebisa mungkin jangan sampai buka fitur explore karena itu pasti random banget isinya. Karena itu kalau kita udah buka buka dalam posisi yang kita tuh kalau udah pencet itu tuh harus tanya dulu kira-kira ini manfaatnya apa sih kalau aku masuk ke sini kayak gitu. Jadi setiap setiap tindakan kita tuh harus dipertanyakan dulu. Sekecil apapun teman-teman. Karena setiap hal yang kecil untuk sebuah sifatnya netral, nggak tahu nilainya, kalau nggak dipertanyakan, itu bahaya. Kayak gitu. Nah, kalau tentang manage-nya, itulah balik lagi tentang distraksi-distraksi yang ada kayak gitu. Jadi, em, ya konsepnya sih seperti itu. Oke, itu ya, Mas Fajar. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Jihan. Gimana Mbak Jihan? Ada tanggapan? Boleh. Baik, sudah cukup jelas langkah-langkahnya. Jadi pertama tuh ibaratnya kita fokus untuk renungin dulu ya tadi ya, renungin dulu kira-kira why kita tuh yang kuatnya tuh apa gitu. Terus habis itu baru kita susun langkah-langkah itu dari yang kecil, tapi itu harus terbiasa sampai selama 40 hari gitu ya. Terus habis itu
Kalau udah itu terus jauhin distraksi dan terakhir evaluasi. Yang saya ini terus kalau untuk melatih fokus emang harus dilatih sih ya kan nggak mudah, emang harus dibiasain. Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih ya Kak Arif, Kak Fajar. Oke. BTW jangan lupa apa kata Hindia secukupnya. Nah, itu. Yang berlebihan ya. Iya, Oke. itu kaidah umum itu. Oke, oke. Oke, terima kasih Mbak Jan atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Mas Fajar dan Mas Bram ya sudah menjawabnya. Mungkin selanjutnya langsung ke penanya selanjutnya. Ini ada Mbak Bella, boleh Mbak Bella? Baik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Iya, Man. Baik. Sebelumnya maaf karena di Kak Fajar tadi belum terdengar apa yang disampaikan karena di sini hujan juga. Nah, mungkin pertanyaan ini udah tersampaikan tapi mungkin saya tanyakan ulang ya. Jadi pertanyaan saya, apa boleh dua lebih kayak gitu? Apa boleh dari satu? Boleh, cuman agak pelan-pelan aja Mbak ya. Sini hujan soalnya agak ini enggak. Oke, di sini juga hujan. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana konsumsi konten di sosial media ini yang terus-menerus ada tanpa jeda mempengaruhi kemampuan fokus dan atensi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan kedua, apakah brain rot ini benar-benar berdampak pada penurunan kemampuan kognitif atau hanya beradaptasi dengan pola konsumsi informasi yang baru? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita membedakan antara hiburan santai dari konten-konten yang sudah dijelaskan tadi, informasi yang juga sudah dijelaskan tadi, dengan konten yang benar-benar merusak pola pikir? Gimana cara membedakan antara hiburan semata aja untuk menikmati hari-hari dengan konten-konten yang memang merusak kayak gitu, merusak pola pikir kita? Nah, mungkin cuma itu aja dulu. Oke, berarti ada 3 ya Mbak Bella ya. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Bella. Saya nggak terlalu dapat, cuman semoga materi kita dapat ya. Nanti kalau ada keliru ataupun pertanyaannya kurang jelas nanti boleh tanya lagi ya. Oke, untuk pertama ini mungkin ke Kak Fajar boleh? Bisa? Boleh. Boleh. Silakan Kak Fajar. Ada 3 tadi tuh. Apa yang pertama? Nah, oke. Bagaimana konsumsi konten di sosial media yang terus-menerus mempengaruhi? Nah, mempengaruhi itu aku udah dapet itu. Mbak Bella boleh diulang lagi Mbak Bella pertanyaan pertama? Mempengaruhi apa? Kognitif. Iya. Bukan, belum. Kondisi yang kedua itu. Yang pertama tadi apa Mbak Bella? Boleh diulang sekali lagi? Mempengaruhi kemampuan fokus dan atensi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan fokus Kak Fajar. Oh. Ya, bagaimana pengaruhnya konten yang sifatnya singkat ya gitu ya, terus menerus juga sama kefokusan. Ya teman-teman tahu bahwa kita tuh termasuk negara yang lumayan terendah yang baca buku teman-teman. Jadi kalau seandainya ada 1.000 orang, itu hanya 1 orang yang baca buku. Jadi ada 0,001% orang yang baca buku di Indonesia. Atau dari setiap orang itu yang baca bukunya itu hanya cover aja kayak gitu. Nah, apa namanya? Keterkaitannya sama konten. Ya, pasti beda banget teman-teman. Beda banget sama konten. Kalau kita baca buku. Kalau baca buku dalam satu judul, kita tuh bisa menghabiskan waktu yang berlama-lama, kefokusan yang memang dibutuhkan, dan apalagi melatih juga di situ.
Nah, kalau misalnya dengan konten teman-teman, dengan konten yang ada reels itu paling singkat, ya bisa 5 detik. Ada yang sampai cuman 1 detik doang kayak, iya kemarin kalau nggak salah ada yang sampai 1 detik doang, 2 detik doang kayak gitu. Dan itu kayak memuaskan kita gitu. Terus scroll lagi, ada hal yang sama kita senang scroll lagi. Dan kita nggak tahu kedalaman dari setiap konten itu tadi, yang hanya kayak kalau baca buku itu cuman cover-cover aja kayak gitu. Gitu. Kalau buku kan emang jelas kita harus tahu alur ini ya, alur ceritanya seperti apa. Contoh kayak di YouTube juga sama. Kalau udah dapet judul tuh, ya udah minimal paling eh, 5 menit atau 10 menit. Tapi kalau di konten itu bisa hanya 10 detik, 15 detik kayak gitu. Dan bahayanya kita tuh seolah-olah kayak apa namanya? Oh ini bagus loh, pindah lagi. Oh ini bagus loh. Tapi tanpa ada kedalaman dalam setiap satu konten itu tadi. Kayak gitu. Hanya memuaskan diri kita saja. Bikin senang kayak gitu ya. Tapi nggak tahu alur sampai ke dalamnya seperti apa. Dan itu mengganggu sekali fokus-fokusan. Karena kenapa? Karena struktur apa namanya setiap yang kita konsumsi itu kalau hanya cuman 10 detik, 15 detik itu kita nggak tahu strukturnya apa. Yang teman-teman tahu bahwa kalau di Instagram itu kebanyakan orang itu promosi secara nggak langsung. Bentar, bentar. Ini aku yang nge-lag atau Jadi Kak Fajar nih? teman-teman apa? Oke, oke. Tadi agak nge-lag nih. Coba-coba diulang sekali lagi. Oke. Ya jadi kalau seandainya gini, kalau saya teman-teman itu senang dengan konten-konten yang serba kucing kayak gitu. Itu nontonnya lama sampai 10 detik, 12 detik kayak gitu. Kalau udah full kayak nanti pindah lagi ke yang lain. Nanti ujung-ujungnya algoritma seperti itu. Nanti yang ditonton ialah semuanya tentang kucing kayak gitu. Nah, dan kita terjebak dalam kondisi yang seperti itu dan pastilah tersekat-sekat. Nah, kalau teman-teman kosannya fokusnya di situ, fokusnya tentang kucing aja tanpa apa namanya? Tanpa pendalaman yang berkelanjutan, ya itu yang bahaya ketika kita tuh nggak tahu struktur ke dalamnya seperti apa kayak gitu. Dan itu pasti mengganggu kefokusan. Dan setiap sesuatu kalau yang di konten itu ya kira-kira apakah menyesuaikan dengan tujuan kehidupan kita kayak gitu. Kalau menyesuaikan ya bagus. Tapi yang bahayanya kalau sana udah masuk explore itu random banget. Soalnya kayak kita tuh dipilihkan. Bukan kita yang memilih. Kalau udah nge-scroll itu kan pasti random banget teman-teman. Kayak gitu. Jadi bisa jadi kalau sana kita awalnya algoritmanya oke lah kita konsisten nih tentang hijrah gitu ya. Kita udah masuk langsung explore itu random banget pasti kita pilihin. Ujung-ujungnya udah seminggu kita pilih yang bagus-bagus, ujung-ujungnya yang terlihat kan hal-hal yang jelek juga. Gitu. Malah dominan, ujung-ujungnya malah ketonton yang nggak baik. Algoritmanya malah dominannya yang buruk-buruk. Nah, itu yang bahayanya. Jadi apa pengaruhnya dengan kefokusan? Ya itu tadi karena nggak konten itu nggak secara struktur, secara utuh untuk menghidangkan informasi yang ada. Masih mending teman-teman nonton YouTube kayak gitu. Kalau aku sih lebih konten yang ada tapi mengalihkan ke YouTube kayak gitu. Informasinya utuh teman-teman. Gitu. Terus apa nih yang kedua? Panjang ya. Oke, yang kedua tadi brain root ini berdampak kepada kemampuan kognitif, Kognitif. Kognitif itu kayak kemampuan sebuah berpikir. nalar kayak gitu ya. Ya, Nalar. Nah, aku pernah baca jadi teman-teman pasti tahu skibidi toilet gitu ya. Atau RIS atau Sigma gitu. Itu kata-kata yang orang itu nggak paham, orang lain tuh nggak paham, tapi anak-anak yang nonton itu tuh paham gitu. Nah, cuman logiknya nggak dapet teman-teman. Logikanya nggak dapet kalau misalnya kita terapkan nih, teman-teman tahu hal-hal seperti itu, tapi kalau diterapkan di masyarakat itu nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akalnya dalam artian teman-teman pasti diskusi sama masyarakat segala macam sama teman-teman yang sifatnya itu ya eh, membangun opini yang ada. Kalau misalnya fokusnya seperti itu ya ujung-ujungnya malah dan konten-konten yang ada kita tuh sulit untuk mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Terus juga kenalaran ya. Nah, dan dengan sajian konten yang ada itu
kita tuh malah jadi jadi sulit untuk apa namanya untuk itu tadi yang dia bersangkutan dengan yang pertama ya. Untuk meng- menyajikan struktur yang ada dalam satu konten itu. Jadi kita tuh kayak nggak utuh. Kan setiap yang kita yang kita konsumsi itu harus ada apa namanya harus harus utuh teman-teman. Harus utuh karena kenapa? Setiap hal yang utuh itu secara konsumsi informasi itu ada pola-polanya. Dan pola-pola itu bisa mempengaruhi pola pikir kita untuk mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu kalau seandainya kita terlalu mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya instan, itu kita sulit untuk ngambil polanya seperti apa, kayak gitu. Dan itu juga mempengaruhi untuk mengambil keputusan, terus juga penalaran. Nah, itu lari lagi ke psikologi. Mungkin teman-teman bisa lanjut ke yang ahlinya. Oke, ada satu pertanyaan lagi mana mau mungkin satu pertanyaan lagi Banyak, ya Fajar. Ini yang terakhir ya, yang ketiga dari Mbak Bella. Cara membedakan konten hiburan ataupun konten yang tidak merusak dengan konten yang merusak itu gimana? teman-teman harus punya sumber yang baik, sumber yang teman-teman percaya yang baik dulu, kayak gitu. Contoh, kalau seandainya teman-teman memang sudah paham tentang keislaman, ya hal yang buruk dan baik itu kan diajarkan di Islam. Jadi kalau seandainya ada konten yang nggak sesuai dengan syariat, ya udah selesai di situ. Teman-teman bisa ambil keputusan di sana. Tapi yang bahaya ketika kalau seandainya teman-teman tahu nih udah sumbernya syariat kayak gitu. Tapi oke, seandainya sering nih, oh ini nggak bagus ini, nggak bagus. Ujung-ujungnya kalau teman-teman terlalu sering untuk melihat hal yang nggak bagus, malah jadi sebuah ini hal yang membuka pintu untuk membenarkan sebuah keburukan. Itu yang bahaya. Maka jangan sampai lepas dari sumber yang originalnya gitu. Itu sih. Oke, syukur nggak Fajar, Mas Fajar atas jawabannya gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ke Mas Bram, boleh dibahas Mas Bram. Ada tiga pertanyaan tadi, ada yang ingat? Eh, Kalau yang dua pertanyaan tadi, Ana anggapnya itu sesuatu yang berkesinambungan ya. Eh, jadi soal fokus ya. Ini mungkin sebagai perumpamaan gitu. Coba teman-teman, eh, apa namanya di depan teman-teman, anggaplah gitu ya. Ada satu botol gitu, misalnya ini botol gitu. Terus teman-teman amati gitu ya. Nah, eh, itu berbeda antara teman-teman ngamati satu botol gitu ya, dengan teman-teman mengamati puluhan botol atau ratusan botol atau ribuan botol gitu. Itulah yang kemudian membedakan antara baca buku sama nyari di internet gitu. Kenapa? Karena buku tuh fokus gitu, ada tema-temanya gitu, sesuai dengan judul. Misalnya di sini judulnya jurnalisme di luar algoritma gitu. Ini apa nyeritain soal jurnalisme apa namanya yang tidak berbasis internet gitu ya, yang ternyata emang se-beautiful itu gitu ya. BTW ini hadiah ya, nggak beli gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau di internet itu kita nyari apa keluarnya biar gitu. Nah, apa namanya? Karena informasi yang banjir itu yang bikin kita nggak fokus. Kenapa? Karena kita tuh disajikan banyak hal sampai akhirnya kita bingung mau milih yang mana gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan kemampuan kognitif, nah ini juga menarik ini ya, karena eh, ini pengalaman pribadi nih sebetulnya. Di akun yang Bramstok itu ada seenggaknya dua postingan ya, dua postingan yang saya anggap sebagai pencapaian pencapaian pribadi karena satu yang likes-nya banyak, dua yang komennya banyak, yang ketiga kolom komentar tuh jadi tempat orang berantem gitu. Ya, yang ya teman-teman bisa tebak lah itu uploadnya kapan ya. Ya, secara apa buat for konteks itu uploadnya eh, pas lagi masa kampanye. Nah, dan kita waktu itu membicarakan soal konteks antara gemoy dengan literasi politik waktu itu. Dan saya diserang gitu ya, diserang dari banyak pihak gitu ya, dianggap bla 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 gitu lah pokoknya, kayak gitu. Bahkan suatu saat ketika saya tuh ngangkat topik di mana seharusnya ini for your information aja lah, anggap ini sebagai apa ya, sebagai trivia atau sebagai apa kayak semacam apa sebutannya ya?
kayak semacam tambahan pengetahuan gitu ya. Jadi eh kalau kita baca soal sejarahnya demokrasi itu, jadi ternyata demokrasi itu apa namanya, kita itu tuh demokrasi yang ada di Yunani di apa di eh, beberapa apa di awal-awal tahun Masehi itu tuh sistem request gitu. Sistem request itu jadi kita tuh bisa milih mau siapa aja gitu. Kayak gitu. Nah, sehingga sebenarnya secara realnya, secara konsep realnya emang basically tuh kita apa konteksnya tuh harusnya request, bukan memilih apa yang sudah ada gitu. Dan saya diserang bahwa gini gitu. Padahal itu saya berangkat dari sebuah buku yang jadi pegangannya anak-anak apa namanya ilmu politik kalau belajar politik apa itu dasar-dasar ilmu politiknya Prof. Miriam Budiarjo, Allahu yarham gitu. Nah, ya begitulah ya apa namanya ketika emang kita tuh dihadapkan hari ini dengan apa tadi eh distraksi media sosial gitu ya, banjir informasi yang bikin apa bikin orang nggak fokus sampai akhirnya kemampuan kognitifnya lemah tuh itu kayak gitu ya. Ya ben- topik dia tuh emang topik psikologi ya. Cuma memang apa namanya pada akhirnya itu apa kayak secara gambaran ya itu kayak orang yang cuma baca sinopsis novel terus bisa bisa mengatakan bahwa saya ini tahu tentang novel ini gitu. Baca sinopsis buku terus bisa bilang bahwa saya ini paham buku ini gitu. Ya orang-orang zaman sekarang begitu gitu ya. Dia tuh terima informasi sepotong, terima informasi ala kadarnya gitu ya. Karena informasi yang padat itu harus dirangkum dalam video yang cuma 15 detik, cuma 30 detik, cuma 1 menit gitu ya. Kalau TikTok tuh sekarang udah bisa panjang kan sekarang ya. Mentok-mentok berapa ya? Saya nggak hafal pastilah pokoknya. Pokoknya gitu. Nah, informasi yang padat itu dirangkum dalam sebuah video singkat yang tentu saja tidak komprehensif gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian karena orang-orang ini berpatokan sama info-info semacam ini gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah misinformasi berjamaah gitu ya. Apalagi kemudian jika pembuat videonya tidak mengarahkan audiensnya untuk menelusuri lebih lanjut. Nah, itu apa? Semakin sesat gitu ya. Semakin sesat berjamaah gitu ya kayak gitu. Nah, itulah makanya kenapa apa namanya pengaruhnya antara apa sosmed dengan apa brain rot tadi dengan kognitif dan juga konsentrasi apa fokus tuh kayak gitu. Nah, terus cara bedain harusnya kita kita tuh harusnya udah kalau menurut saya ya harusnya kita tuh sudah bisa lebih pintar untuk memilah dan memilih lah gitu kan. Apalagi kita itu sudah di usia balik gitu kan bisa membedakan yang mana yang benar mana yang salah gitu kan. Harusnya soal konten hiburan dan soal mana yang benar tuh harusnya udah bisa dibedain lah gitu kan. Kayak gitu. Bahkan kalau perlu tuh kita apa sudah bisa self filter sendiri gitu lah. Kan al- kendati algoritma itu datang dari TikTok kan tetapi kan yang bisa mengendalikan kita mau lihat apa kan ya kita juga gitu kan. Ya kita mau buka TikTok kapan, kita mau buka Instagram kapan gitu gitu. Yang pada akhirnya ya semua kendali itu akan kembali ke diri kita lagi gitu kan. Gimana caranya kita pinter-pinter gitu ya. Dan Nana sih eh, dan saya sih menganggap bahwa teman-teman semua adalah orang-orang yang sudah bisa membedakan lah gitu ya. Jadi cara membedakannya gimana ya apa dipahami aja inti konteksnya apa, inti kontennya apa gitu. Kayak gitu. Karena apa namanya ketika kemudian sesuatu tuh nggak ada maknanya gitu ya, tidak ada something yang bisa diambil gitu ya, ya itu bukan sesuatu yang baik gitu kan. Itu kan sama kayak kita apa makan apa makan ciki sama makan ayam gitu kan. Ya sama-sama makan, sama-sama kenyang gitu kan. Tapi kan yang satu ada nutrisinya, yang satu nggak ada gitu kan. Kayak gitu. Ya apakah makan ciki kenyang? Kenyang gitu ya. Walaupun kenyangnya nggak tahu semana ya gitu. Mungkin kadar temen-temen makan kenyang makan ciki itu kenyang 5 bungkus, kenyang 10 bungkus gitu kan nggak tahu gitu ya. Apakah makan ayam kenyang juga? Ya kenyang juga gitu kan. Pertanyaannya apakah dua-duanya punya nutrisi yang sama? Enggak gitu ya.
Nah, pertanyaannya teman-teman mau kenyang apa? Mau kenyang makan ayam yang penuh nutrisi, apa kenyang makan ciki yang isinya angin doang gitu. Kayak gitu. Ya, mungkin itu Hyun Praka. Oke, terima kasih Mas Bram atas jawabannya. Oke, Mbak Bella tadi yang nanya. Oke, gimana Mbak Bella? Ada tanggapan dari dua jawaban dari dua materi kita? Gimana Mbak Bella? Oke. Oh, untung kirain ketiduran. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama Mbak Bella. Oke, ini waktunya hampir jam 10 ya. Tapi ini ada pertanyaan dari kolom komentar ya. Mungkin kita coba bahas ya. Walaupun ini dia sudah izin keluar tadi ya. Tapi nanti kan ini direkam. Nanti mungkin rekamannya bisa ditonton ya. Oke, mungkin kita coba bahas sedikit. Pertanyaan pertama itu saya ingin bertanya. Saya belakangan merasa mudah bosan dan ngantuk saat membaca buku, walau tema buku menarik bagi saya. Mohon tipsnya, Kak. Nah, ini mana nih? Kalau tips baca buku nih kayaknya Mas Bram nih. Tadi kan udah cerita banyak bukunya. Coba-coba. Ya dibiasain aja. Itu apa eh apa namanya? Nah, ini kan berhubung ngomongin soal buku nih ya. Teman-teman kalau ada yang follow ada satu apa konten kreator yang ngomong soal buku, ada namanya Mas Adit MKM gitu ya. Jadi Mas Adit itu dia tuh kerja di Jakarta, rumahnya di Tangerang gitu. Itu kalau Jakarta Tangerang itu kan opsi yang paling apa ya, yang paling murah dan paling hemat gitu ya. Untuk PP itu kan adalah naik KRL gitu kan. Nah, Mas Adit itu kalau pulang kerja itu membiasakan diri ya naik KRL tuh sambil baca buku gitu ya. Ya walaupun sumpek gitu kan, ya namanya juga apa transportasi publik gitu kan. Walaupun sumpek ya tetap dibela-belain gitu. Jadi satu tangan tuh megang apa? Megang pegangan itu. Satu tangan lagi tuh megang buku gitu ya. Terserah mau tangan yang mana itu mah terserah gitu lah. Kayak gitu. Ya hal-hal kecil kayak gitu tuh emang udah harus di apa kalau emang mau ya misalkan teman-teman merasa baca buku tuh bosen gitu ya. Ya karena emang nggak biasa aja gitu kan. Kayak gitu. Apa namanya soal buku gitu. Jadi ya dimulai dari membiasakan hal-hal kecil soal buku gitu. Salah satunya apa? Waktu luang yang tadinya dipakai apa lihat sosmed, nah coba dialihkan ke buku gitu kayak gitu. Dan sekarang tuh kan ya walaupun memang eh, soal perdebatan buku digital dan buku apa buku fisik itu kan selalu jadi topik hangat dimanapun gitu ya. Tapi maksudnya kalau emang teman-teman mau memulai dan teman-teman tidak punya apa ya buku yang memadai gitu ya, atau isinya apa atau di rumah cuma ada buku pelajaran yang sudah lama gitu kan, ya dimulailah dari baca buku di apa namanya dari internet gitu ya kan sudah ada Google Playbook. Apalagi kalau teman-teman tahu Terelia itu suka banget bagi-bagi eh, apa Google Playbook gratis di apa sorry apa buku-buku beliau beberapa buku beliau tuh ada yang gratis di Google Playbook gitu. Atau kalau misalkan atau misalkan teman-teman bisa download aplikasinya Perpustakaan Nasional. Di situ ada apa di situ teman-teman tuh bisa apa namanya baca buku secara digital gratis gitu. Tapi kalau untuk buku-buku yang populer kayak buku-buku Terelia gitu, mohon maaf antriannya panjang gitu. Tapi itu bukan salah. Itu memulai dari membiasakan hal-hal yang kecil gitu. Oke, itu ya. Mungkin terjawab dari Mas Bram saya. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Ini kayaknya relate sama Mas Fajar aja nih jawabnya. Izin bertanya lagi. Qadarullah, saya punya saudara laki-laki yang sudah bekerja dan berumah tangga, namun masih adiksi dengan game sampai melalaikan kewajiban. Lalu saya harus bagaimana ya Kak, agar beliau ada kemauan untuk berubah? Ini Mas Fajar nih kayaknya. Coba silakan. Eh, Nunggu sampai kapok sih. Terkadang orang itu berubah karena situasi berubah seketika kayak gitu ya. Entah kena kenal apa, biasanya kayak gitu sih. Cuman kalau bagi itu kan bagi orang ya, karena kondisinya seperti itu. Di luar dari kuasa kita kayak gitu ya. Kalau kontrol kita ya, ya emang harus diingetin untuk supaya eh, stop kayak gitu ya. Cuman kan otomatis nggak bisa orang itu tiba-tiba langsung untuk menerima. Atau kalau misalnya kita langsung
berbicara seperti itu malah banyak penolakan. Ya dideketin dulu kayak gitu. Apalagi kan udah bekerja ya. Kalau udah bekerja biasanya egonya tinggi, udah punya punya apa namanya, punya karakter yang lebih kuat kayak dibandingkan dengan kita yang belum kayak gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin yang menasihati itu ialah minimal istrinya dulu kayak gitu. Atau lebih bagus orang tuanya kayak gitu. Terus atau temannya gitu. Kira-kira kalaupun memang nggak ada, ya mau nggak mau harus dibuat pendekatan kayak gitu ya. Untuk menyampaikan informasi bahwa itu salah atau benar, itu kita harus punya jembatannya dulu. Nggak bisa langsung tiba-tiba kan. Minimal minimal kita tuh harus tahu karakternya dulu, orang itu dekat, baru bisa menyampaikan. Kecuali kalau dalam forum ya berbeda lagi cerita kayak gitu. Gitu. Jadi emang nggak mudah sih. Cuman sebisa mungkin kita tuh membuat membuat pola-pola pendekatan dulu. Biasanya yang paling dengar itu tadi, biasanya kalau nggak istri, kalau udah punya apa namanya, udah menikah ya, atau orang tua, atau ya orang-orang yang terdekat kayak gitu. Itu insya Allah mudah, gitu sih. Oke, makasih Mas Fajar atas jawabannya. Semoga yang bertanya ini walaupun dia udah keluar, tapi nanti bisa semoga videonya bisa ditonton ya rekamannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan atau sesi tanya jawab kita tutup ya teman-teman. Dan terima kasih buat kedua pemateri kita udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, sebelum ke akhir sesi, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin ada pesan ataupun closing statement dari kedua pemateri kita. Mungkin dimulai dari Mas Bram dulu boleh? Oke, sebelumnya teman-teman, arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk yang udah hadir malam hari ini gitu ya. Eh, dan teman-teman gitu ya. Em, ini mungkin reminder juga buat apa? Buat diri sendiri gitu ya. Eh, teman-teman harus ingat gitu ya bahwa eh, hari ini tuh kita itu apa sedang berjuang gitu ya. Berjuang untuk apa gitu? Berjuang untuk apa namanya hidup dalam dunia yang ngawur ini gitu ya. Kita harus sepakat bahwa dunia hari ini tuh ngawur gitu ya. Nah, maka ketika teman-teman semua berhasil mempertahankan kewarasan itu, mempertahankan untuk senantiasa hidup waras, maka teman-teman adalah orang-orang hebat gitu ya, petarung-petarung hebat. Apalagi kalau teman-teman bisa membuat lingkungan teman-teman itu ikutan waras juga, itu lebih hebat lagi gitu ya. Ya, maka eh jangan pernah berhenti untuk kita apa namanya memperbaiki diri dan untuk apa namanya kita memperbaiki sesama gitu ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak lepas dari salah dan lupa, kata Rasul. Al-insanu mahal khata' wan nisyan gitu. Maka eh apa namanya? Karena realitas itulah Allah ngasih kita sebuah privilege gitu ya. Bahwa manusia secara umum itu merugi illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu. Dan saling mengingatkan dalam ketaatan dan kesabaran. Nah, semoga forum ini adalah bagian dari upaya untuk kemudian kita apa ya, menggalakkan soal sama-sama mengingatkan untuk tetap waras gitu ya, sama-sama mengkondisikan untuk tetap waras gitu ya. Karena hari ini kewarasan adalah barang mahal di dunia yang rusak ini. Terima kasih. Oke, syukur Mas Bram atas statementnya. Mungkin selanjutnya langsung ke Mas Fajar boleh? Ya, jadi terima kasih ya teman-teman udah membarengi kita. Jadi apalagi di mana ini kan salah satu dari teman-teman tuh masih tetap untuk menjaga apa yang udah disampaikan sama Mas Bram tadi ya. Dalam artian kita dalam satu forum kayak gitu. Dan otomatis insya Allah ini adalah sebuah hal yang di mana
ikhtiar kita untuk menjaga sebuah alur, sebuah jalur yang memang semestinya harus kita pertahankan, yaitu menjaga pola pikir kita supaya tetap sehat kayak gitu. Mental pun juga sama seperti itu. Yang dimana era sekarang itu ya itulah tadi banyak distraksi yang ada. Walaupun kalau misalnya kita melakukan hal kebaikan tiba-tiba kita mau keluar rumah aja itu distraksinya udah banyak banget. Apalagi dalam gadget kayak gitu. Dan semoga teman-teman istiqomah dengan hal-hal kebaikan kayak itu ya. Dan setiap sesuatu itu kan bakalan menyesuaikan kalau misalnya referensi-referensi yang ada itu kalau udah dominannya kebaikan ya insya Allah jadi kebaikan kayak gitu. Tapi balik lagi karena memang semua segala sesuatu itu Allah yang mengendalikan, Allah yang memberikan jalan kayak gitu ya. Dan kita hanya berfokus pada ikhtiar kita dan apa namanya dan tak terlepas juga hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa untuk eh, tahu ke depannya kita tuh seperti apa gitu. Tapi sebisa mungkin kita maksimalkan hal-hal yang ada dalam diri kita kayak gitu. Hal yang bisa kita kendalikan kayak gitu. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Oke, syukron Mas Fajar, syukron Mas Brams atas materi yang telah disampaikan, atas waktu yang telah disempatkan untuk menemani teman-teman Hack Indonesia pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang udah join, udah hadir untuk malam hari ini. Eh, Sampai jumpa di agenda Hack X selanjutnya. Semoga kita masih bisa dipertemukan di agenda-agenda berikutnya ya. Oke, untuk pertemuan malam hari ini kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin terjadi kesalahan selama saya berucap ataupun perlakuan saya. Kita tutup juga dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Prakanta sebagai host pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman.